Halo semuanya, jadi di episode kali ini saya akan men-sharingkan atau berbagi tentang buku-buku apa aja sih atau literatur apa aja sih yang dibutuhkan untuk persiapan sebagai apoteker yang bekerja di industri. Oke, yang pertama, ini mungkin kalau misalnya di bidang R&D ya kan. Kalau di bidang R&D itu kita mungkin sering akan membutuhkan literatur yang namanya Handbook of Pharmaceutical Excipient. Jadi ini merupakan buku yang isinya itu daftar semua excipient yang bisa kita gunakan untuk formulasi obat. Mulai dari excipient untuk injeksi, padat, cair, semuanya ada di sini, dari pemanis, pengawet, pengisi, glidan, everything ada di situ. Jadi indeksnya adalah nama dari bahan tambahannya. Jadi misal kita mau cari CMC nih, ya udah kita cari aja CMC di sana. Di sana dia akan jelasin pemeriannya gimana, pH-nya berapa, konsentrasi yang dipakai berapa, aman nggak dikonsumsi, kemudian LD50-nya berapa, incompatibility-nya sama apa. Lengkap banget dan cocok banget untuk yang kerja di R&D. Literatur kedua yang mungkin dibutuhkan oleh seorang yang bekerja di R&D adalah Handbook of Pharmaceutical Manufacturing. HPM ini merupakan literatur yang berisi tentang kumpulan dari formula. Jadi ini misalnya nih, di sebuah industri farmasi R&D-nya disuruh bikin, oke ayo sekarang bikin sirup paracetamol gitu misalnya. Nah, ketika kita nggak tahu sirup paracetamol itu isinya apa aja sih, minimal kita bisa buka HPM dan kita bisa contek di sana. Di sana udah ada isi formulanya lengkap banget plus konsentrasinya berapa. Karena kalau misalnya kita nih, misalnya R&D jelek-jelekan disuruh bikin sirup paracetamol, ya udah aku beli di pasar nih, beli di apotek sirup generik paracetamol dari pabrik yang lain, terus aku copy gitu, aku lihat. Nah, itu kerugian, maksudnya disadvantage-nya apa? Karena kalau kita beli sediaan langsung jadi, komposisinya itu kan nggak dituliskan semuanya. Komposisinya mungkin tiap 5 mili mengandung paracetamol berapa, cuman itu aja. Bahan pengisinya nggak dia sebutin. Kalau di HPM ini lengkap banget, jadi sampai pengisi-pengisinya, prosentasenya berapa, untuk ukuran batch berapa, dia itu ada. Jadi mungkin setidaknya kita bisa ambil dari situ, adopt dari situ sebagai awal, kemudian nanti kita modif, misalnya mau diganti ditambah rasa apa atau flavor apa, jadi kita bisa modif dari sana. Itu untuk HPM. Kemudian ada buku wajib lagi untuk apoteker industri, yaitu ada Pharmacope Indonesia. Ini dipakai, R&D pakai, QC pakai, QA pakai. Kayaknya semua satu industri pakai ini deh. Jadi wajib banget teman-teman untuk bisa dan punya Pharmacope Indonesia. Sekarang edisi yang terbaru adalah Pharmacope Indonesia yang ke-6 dan suplemennya udah mau keluar. Pharmacope ini indeksnya adalah per monografi obat, jadi per bahan aktif. Mau cari paracetamol, ya kita cari paracetamol, nanti dijelaskan pemberiannya gimana, uji assay-nya pakai apa, kemudian penyimpanannya harus kayak gimana, dan dia menjelaskan uji-uji untuk produk jadi masing-masing bahan baku obat. Kalau tablet harus diuji gini, syaratnya segini, dan sebagainya. Kayak kitabnya banget lah. Kalau Indonesia pakai Pharmacope, kalau di dunia bisa pakai apa? Kita masuk literatur yang keempat adalah USP. USP adalah United States Pharmacopoeia, sama dengan Pharmacopoeia Indonesia, cuman dia ini lebih international, dibuat di US. Itu untuk Pharmacope, dan Pharmacope itu menurut saya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing industri. Jadi tiap negara itu kan punya Pharmacope kan. Indonesia punya FI, United States punya US, Cina punya sendiri, Jepang punya sendiri. Kapan kita pakai yang mana dan kapan kita pakai yang harus kita pakai yang mana, kayak gitu. Nah, itu disesuaikan dengan kebutuhan industrinya sendiri. Misal nih industri kalian mau ekspor ke Jepang misalnya, ya kita harus mengikuti standar yang berlaku di Jepang, yaitu Pharmacope Jepang. Disolusinya harus berapa, keragaman bobotnya harus kayak gimana. Nah, itu kita ngikut Pharmacope Jepang. Kalau misalnya obatnya ingin diedarkan di Indonesia, cukup ikut FI aja, beres. Nah, kalau misalnya mau ekspor ke Cina, ya kalian harus baca Pharmacope Cina. Jadi
nggak usah bingung mau pakai farmakope yang mana. Kalau misalnya cuma diedarkan di Indonesia, ya pasti pertama ikuti FI. Kalau di FI nggak jelas atau nggak ada, bisa ke USP. Udah kayak gitu aja, nggak usah dibikin ribet. Kemudian literatur berikutnya yang perlu untuk diketahui oleh apoteker yang bekerja di industri adalah CPOB atau cara pembuatan obat yang baik. Kalau misalnya dia industrinya OT, ada CPOTB. CPOB sekarang yang paling baru yang masih dipakai adalah tahun 2018. Kalau CPOTB adalah tahun 2011. Sebenarnya sudah ada rancangan yang tahun 2020, tapi belum disahkan, jadi masih sah yang 2011. Itu kalau di Indonesia kita pakai CPOTB, kalau misalnya internasional ada yang namanya GMP atau Good Pharmaceutical Manufacturing. Kemudian ada juga WHO TRS atau Technical Report Series, ini dari WHO. Jadi dia akan bahas per bab seperti itu ya. Kemudian ada satu lagi yaitu PICS atau Pharmaceutical Inspection Cooperation SIM. PICS ini yang terbaru dan yang masih terupdate adalah tahun 2018. Jadi teman-teman bisa menggunakan beberapa sumber literatur itu untuk untuk buat protap, untuk melakukan justifikasi atau formulasi di bidang industri. Oke, sekian dulu video kali ini. Kalau misalnya teman-teman punya rekomendasi literatur tentang apoteker industri, boleh tulis di kolom komentar. Oke, see you on the next video.